Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah pengelolaan limbah industri kita akan sama-sama belajar tentang pengelolaan limbah cair industri dengan teknik pengolahan biologis. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini yaitu 1. Pengertian limbah cair industri. 2. Ciri-ciri limbah cair industri. 3. Jenis-jenis metode pengolahan biologis. 4. Penjelasan metode lumpur aktif. 5. Penjelasan metode biofiltrasi. Baik teman-teman, sebelum masuk pada pembahasan, seperti biasa kami akan mengenalkan tim dosen dalam mata kuliah ini. Adapun sebagai penanggung jawab yaitu Ibu Andi Wahyuni, SKM, MKes, dan sebagai pengampuh dalam mata kuliah ini yaitu Ibnul Al-Jauzi Amri, SKM, MM. Baik, kita masuk pada subtopik bahasan yang pertama, yaitu pengertian limbah cair industri. Limbah cair industri adalah jenis limbah yang dihasilkan sebagai hasil samping dari proses produksi atau kegiatan industri. Limbah cair industri umumnya mengandung berbagai zat yang berasal dari bahan baku, produk sampingan, atau proses produksi. Limbah cair industri dapat bervariasi dalam komposisi dan karakteristiknya tergantung pada jenis industri dan proses yang dilakukan. Limbah cair industri dapat mengandung bahan organik, senyawa kimia beracun, logam berat, minyak, deterjen, zat pewarna, zat berbahaya, atau bahan pencemar lainnya. Komposisi dan tingkat kekonsentrasian zat-zat tersebut dapat berbeda antara satu industri dengan industri lainnya. Limbah cair industri juga dapat memiliki suhu yang tinggi, tingkat keasaman atau kebasahan yang tinggi, atau pH yang ekstrim. Pengelolaan limbah cair industri sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kualitas air. Limbah cair industri yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari sungai, danau, atau saluran air lainnya, mengganggu ekosistem air dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, perusahaan industri harus mematuhi peraturan dan standar pengelolaan limbah yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas lingkungan setempat. Pengelolaan limbah cair industri meliputi tahapan pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah yang sesuai dengan persyaratan lingkungan. Tujuan utama dari pengelolaan limbah cair industri adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meminimalkan polusi air, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Ciri-ciri limbah cair. Ciri-ciri limbah industri yang dapat kita kenali secara umum. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum dari limbah cair industri. 1. Komposisi yang bervariasi. Limbah cair industri dapat memiliki komposisi yang bervariasi tergantung pada jenis industri dan proses produksi yang dilakukan. Limbah cair industri dapat mengandung bahan organik, senyawa kimia, logam berat, minyak, deterjen, zat pewarna, atau bahan pencemar lainnya. 2. Tingkat konsentrasi yang tinggi. Limbah cair industri umumnya memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi dari zat-zat yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh proses produksi yang menghasilkan limbah cair dengan konsentrasi tinggi dari bahan-bahan yang digunakan atau dihasilkan dalam proses tersebut. 3. Suhu yang tinggi. Beberapa limbah cair industri dapat memiliki suhu yang tinggi karena dihasilkan sebagai produk sampingan dari proses industri yang melibatkan pemanasan atau pendinginan. Suhu tinggi ini dapat memberikan tantangan ekstra dalam pengolahan dan pengelolaan limbah cair. 4. Tingkat keasaman atau kebasahan yang tinggi. Limbah cair industri seringkali memiliki tingkat keasaman atau kebasahan yang tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan bahan kimia atau proses industri tertentu yang menghasilkan limbah dengan sifat asam atau basa yang kuat. 5. Warna atau bau yang tidak biasa. Beberapa limbah cair industri dapat memiliki warna atau bau yang tidak biasa atau tidak lazim. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya zat-zat pewarna atau senyawa organik tertentu yang digunakan dalam proses produksi industri. 6. Potensi pencemaran dan bahaya. Limbah cair industri memiliki potensi untuk mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia. Kandungan zat berbahaya, logam berat, atau bahan kimia beracun dalam limbah cair industri dapat menyebabkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Penting untuk memahami ciri-ciri limbah cair industri untuk mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang sesuai.
Setiap jenis limbah cair industri mungkin memerlukan pendekatan pengolahan yang khusus untuk meminimalkan dampak negatifnya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Metode pengolahan. Pengelolaan limbah cair industri dapat melibatkan berbagai metode biologis untuk mengolah dan mengurangi dampak negatifnya. Beberapa metode biologis yang umum digunakan dalam pengelolaan limbah cair industri meliputi 1. Pengolahan lumpur aktif. Metode ini melibatkan penggunaan mikroorganisme yang menguraikan bahan organik dalam limbah cair. Lumpur aktif mengandung populasi mikroba yang berkembang biak dalam sistem pengolahan limbah dan membantu dalam proses penguraian limbah. Proses ini melibatkan aerobik atau anaerobik, tergantung pada jenis limbah yang diolah. 2. Biofiltrasi. Biofiltrasi adalah proses yang menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan polutan dalam limbah cair. Limbah cair dialirkan melalui medium yang terdiri dari lapisan material seperti kompos, jerami, atau serat yang ditempati oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut akan menguraikan polutan menjadi produk yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya. 3. Wetlands buatan. Wetlands buatan Construct Wetlands adalah sistem pengolahan limbah cair yang menggunakan tanaman air dan mikroorganisme dalam medium tanah atau pasir untuk menghilangkan polutan dalam limbah. Tanaman air membantu mengambil nutrien dari limbah, sedangkan mikroorganisme dalam tanah atau pasir membantu dalam penguraian bahan organik dan polutan lainnya. 4. Pengolahan anaerobik. Metode pengolahan anaerobik menggunakan mikroorganisme yang bekerja dalam kondisi tanpa oksigen. Proses ini efektif dalam mengolah limbah cair yang mengandung bahan organik tinggi. Mikroorganisme anaerobik menguraikan bahan organik dalam limbah menjadi gas metana CH4 dan karbon dioksida CO2, menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi. 5. Fitoremediasi. Fitoremediasi melibatkan penggunaan tanaman untuk menghilangkan atau mengurangi polutan dalam limbah cair industri. Tanaman yang dipilih memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengakumulasi polutan tertentu dalam jaringan mereka. Setelah tanaman dipanen, polutan dapat dihilangkan dari sistem dengan membuang tanaman atau mengolahnya secara aman. Metode-metode ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan dalam sistem pengelolaan limbah cair industri, tergantung pada sifat dan komposisi limbah yang dihasilkan. Penting untuk melakukan penelitian dan analisis yang tepat untuk menentukan metode biologis mana yang paling sesuai untuk jenis limbah cair industri yang spesifik. Penjelasan metode lumpur aktif. Metode lumpur aktif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam pengolahan limbah cair industri. Metode ini melibatkan penggunaan mikroorganisme yang hidup dalam lumpur aktif untuk menguraikan bahan organik dan menghilangkan polutan dalam limbah cair. Berikut adalah tahapan pengolahan limbah cair menggunakan metode lumpur aktif. 1. Pra-pengolahan. Sebelum limbah cair masuk ke dalam unit lumpur aktif, seringkali dilakukan tahap pra-pengolahan. Ini mungkin melibatkan penyaringan mekanis untuk menghilangkan bahan padat kasar, seperti batu, kayu, atau plastik, yang dapat merusak peralatan atau menyumbat pipa. 2. Unit aerasi. Setelah pra-pengolahan, limbah cair masuk ke unit aerasi, yang merupakan pusat proses lumpur aktif. Di dalam unit aerasi, mikroorganisme dalam lumpur aktif dioksidasi oleh udara atau oksigen yang diinsuflasikan ke dalam sistem menggunakan blower atau aerator. Udara yang disuplai menghasilkan kondisi aerobik di mana mikroorganisme dapat berkembang biak dan menguraikan bahan organik dalam limbah cair. 3. Pengendapan lumpur aktif. Setelah melewati unit aerasi, limbah cair yang telah mengalami penguraian oleh mikroorganisme mengalir ke unit pengendapan. Di sini, lumpur aktif yang terbentuk selama proses aerasi terpisah dari air limbah yang telah diolah. Lumpur aktif yang mengendap dikembalikan ke unit aerasi untuk digunakan kembali, sementara air limbah yang telah mengalami pengolahan lanjutan mengalir ke tahap berikutnya. 4. Pengolahan tersier. Beberapa sistem pengolahan lumpur aktif juga melibatkan tahap pengolahan tersier, yang bertujuan untuk menghilangkan zat-zat terlarut tertentu yang masih ada dalam air limbah yang telah diolah. Metode yang umum digunakan dalam pengolahan tersier termasuk proses filtrasi pasir, penggunaan karbon aktif, atau proses membran seperti ultrafiltrasi atau osmosis terbalik. 5. Disinfeksi. Jika diperlukan,
tahap disinfeksi dapat dilakukan untuk membunuh atau menginaktivasi mikroorganisme patogen yang mungkin masih ada dalam air limbah yang telah diolah. Metode disinfeksi umum meliputi penggunaan bahan kimia seperti klorin, ozonisasi, atau sinar ultraviolet UV. 6. Pembuangan atau pemanfaatan hasil olahan. Setelah melalui tahap-tahap pengolahan di atas, air limbah yang telah diolah memenuhi persyaratan kualitas air yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dapat dibuang ke saluran air atau sungai. Namun, dalam beberapa kasus, air limbah yang telah diolah juga dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan non-potable seperti irigasi, pengisian toilet, atau proses industri. Penting untuk dicatat bahwa sistem pengolahan limbah cair menggunakan metode lumpur aktif dapat bervariasi. Hal tersebut tergantung dari jenis dan besaran polutan dalam limbah cair industri. Metode biofiltrasi. Metode biofiltrasi adalah salah satu metode pengolahan limbah cair yang melibatkan penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam limbah cair. Biofiltrasi melibatkan pengaliran limbah cair melalui medium biofilter yang mengandung mikroorganisme tertentu yang mampu mengoksidasi dan menghilangkan bahan organik dalam limbah cair. Berikut adalah tahapan umum dari metode biofiltrasi untuk pengolahan limbah cair industri. 1. Pra-pengolahan. Sebelum limbah cair memasuki unit biofilter, seringkali dilakukan tahap pra-pengolahan. Ini mungkin melibatkan penyaringan mekanis atau kimia untuk menghilangkan bahan padat kasar, seperti batu, kayu, atau plastik, yang dapat merusak peralatan atau menyumbat pipa. 2. Unit biofilter. Limbah cair kemudian mengalir melalui medium biofilter yang terdiri dari bahan organik seperti serat kayu, serbuk gergaji, atau kain sintetis. Media ini memiliki pori-pori yang memungkinkan mikroorganisme untuk hidup dan berkembang biak di dalamnya. Mikroorganisme yang paling sering digunakan dalam unit biofilter adalah bakteri aerobik dan fungi, yang mampu menguraikan bahan organik dalam limbah cair menjadi gas karbon dioksida, air, dan senyawa yang kurang berbahaya. 3. Pengolahan tersier. Beberapa sistem biofilter juga melibatkan tahap pengolahan tersier, yang bertujuan untuk menghilangkan zat-zat terlarut tertentu yang masih ada dalam air limbah yang telah diolah. Metode yang umum digunakan dalam pengolahan tersier termasuk proses filtrasi pasir, penggunaan karbon aktif, atau proses membran seperti ultrafiltrasi atau osmosis terbalik. 4. Disinfeksi. Jika diperlukan, tahap disinfeksi dapat dilakukan untuk membunuh atau menginaktivasi mikroorganisme patogen yang mungkin masih ada dalam air limbah yang telah diolah. Metode disinfeksi umum meliputi penggunaan bahan kimia seperti klorin, ozonisasi, atau sinar ultraviolet UV. 5. Pembuangan atau pemanfaatan hasil olahan. Setelah melalui tahap-tahap pengolahan di atas, air limbah yang telah diolah memenuhi persyaratan kualitas air yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dapat dibuang ke saluran air atau sungai. Namun, dalam beberapa kasus, air limbah yang telah diolah juga dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan non-potable seperti irigasi, pengisian toilet, atau proses industri. Penting untuk dicatat bahwa sistem pengolahan limbah cair menggunakan metode biofiltrasi dapat bervariasi tergantung pada jenis industri, volume limbah cair, dan tujuan pengolahan yang diinginkan. Namun, secara umum, metode biofiltrasi dianggap sebagai metode yang efektif dan ramah lingkungan untuk pengolahan limbah cair. Dampak buruk limbah cair. Limbah cair industri yang tidak dikelola dengan baik dapat memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Beberapa dampak buruk yang sering terjadi akibat limbah cair industri yang tidak terkontrol adalah sebagai berikut. 1. Pencemaran air. Limbah cair industri yang dibuang ke sungai, danau, atau saluran air lainnya tanpa pengolahan yang memadai dapat mencemari sumber air. Zat-zat berbahaya dalam limbah, seperti logam berat, senyawa organik beracun, atau bahan kimia berbahaya, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem air dan merusak populasi ikan, tanaman air, dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, pencemaran air juga dapat mengurangi kualitas air minum dan mempengaruhi kesehatan manusia. 2. Gangguan ekosistem. Limbah cair industri yang mengandung bahan kimia beracun atau nutrien berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi di perairan. Eutrofikasi adalah peningkatan nutrisi yang berlebihan, seperti fosfat dan nitrat, yang memicu pertumbuhan alga yang berlebihan.
Pertumbuhan alga yang berlebihan ini dapat menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam air dan mengurangi kandungan oksigen terlarut, sehingga menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya. 3. Kerusakan lingkungan hidup. Limbah cair industri yang mengandung bahan kimia beracun atau logam berat dapat mencemari tanah dan tanaman jika dibuang atau tumpah ke lingkungan secara langsung. Pencemaran tanah dapat mengganggu kualitas tanah, mengurangi kesuburan, dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan menyebabkan dampak jangka panjang pada ekosistem. 4. Ancaman kesehatan manusia. Limbah cair industri yang mengandung bahan kimia beracun dapat mengancam kesehatan manusia jika terjadi paparan langsung atau melalui kontaminasi sumber air dan makanan. Beberapa bahan kimia beracun dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, kanker, gangguan hormonal, kerusakan organ, atau efek lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 5. Dampak sosial dan ekonomi. Pencemaran limbah cair industri dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pencemaran air dapat mengganggu sumber daya air yang digunakan untuk kegiatan manusia, seperti pertanian, industri perikanan, dan pasokan air minum. Selain itu, perusahaan yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan dapat menghadapi sanksi hukum, kerugian reputasi, dan biaya pemulihan lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan ataupun industri untuk mengadopsi praktik pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab, seperti pengolahan limbah sebelum melakukan pembuangan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Baik teman-teman sekalian, itulah pembahasan tentang pengelolaan limbah cair industri. Mudah-mudahan, dengan pembahasan tersebut akan meningkatkan pengetahuan kita terhadap limbah cair industri. Atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.